Oke, langsung saja sebagai pembuka video, langsung buka riwayat penyelesaian orderan. Saya nggak live on beat guys, makanya langsung buka ke riwayat. Ini saya berhasil mengumpulkan 21 orderan dengan pendapatan 207. Nah ini ketambahan 31.000 tambahan tip ya. Luar biasa, customernya baik ya. Kalian bisa lihat ini sistemnya nggak tahu kayak apa. Saya kesiangan jujur. Saya on beatnya itu jam 6 lebih 10, nyantolnya jam 6.23. Jam 6 nya itu kenceng banget, kalian bisa lihat. 2, 3, 4. Ada 4 guys. 1 jam dapat 4 orderan, luar biasa ya. Kemudian jam 7. 1, 2, 3, 4. Bayangin guys, 4 orderan guys sebelum jam 8. Jam 7 juga 4 orderan. Berarti saya bisa mengumpulkan 8 orderan sebelum jam 8. Masuk jam 8 nggak bunyi guys. Wah, nyantol lagi jam 9.56. Jam 10 guys baru nyantol guys. Bayangin ngancing berapa jam kuncinya. 2 jam saya nggak dapat orderan ya. Dari jam 8 nyantol lagi jam 10. Nah ini nyantol lagi jam 10 lagi. Kemudian jeda lagi nyantolnya jam 11. Ini jam 11 ada 2. Jam 12 nya ada 2. Ada 3 ya guys ya. Oh ada 2 ding, ada 2. Kemudian jam 1 nya ada 2. Berhenti lagi, delay lagi, nggak nyantol lagi. Dari jam 13.45 nyantol lagi jam 15.37. Bayangin guys. Ya dari jam 2 sampai jam 3 lah ya. 1 jam lebih ya. Butuh delaynya 1 jam lebih ya guys ya. Kemudian nyantol lagi jam 4. Oh 1 jam 1 guys. Jam 5 nyantol lagi. Jam 5 lagi, jam 5. Berarti jam 5 nya ada 3. Mulai kenceng sore lagi. Jadi delaynya di siang hari itu berjam-jam. Saya tinggal YouTubean sampean. Sampai dapat berapa video tadi itu, luar biasa. Kayak gitu ya. Sistemnya nggak bisa ditebak. Habis kenceng terbitlah anyep gitu ya. Habis anyep terbitlah kenceng. Wis, terserah kamu Jack. Sistemnya nggak tahu kayak gimana. Oke. Masuk pembahasan. Saya mengingat dulu itu banyak banget driver-driver yang ngerasa ngerti sistem. Jadi ngerti celahnya sistem, bagaimana cara terapi, bagaimana cara menjadi gacor, strateginya kayak apa. Mereka seakan mengetahui pasti gitu guys. Tapi zaman dulu, dan itu mereka itu sering kali mengkritik temennya, mengolok-olok temennya, atau bukan menghina ya, pokoknya mengkritik lah bahasanya yang bagus. Mengkritik temennya yang dibilang orang sistemnya kayak gini kok, kamu terapinya kayak gitu, kamu tuh jangan melawan sistem, yang gini yang bener kayak gini-gini loh, gini loh, seperti saya ini loh, kalian lihat riwayat saya kayak gitu zaman dulu. Masuk sekarang ada sistem pembagian ada sistem pilihan pilihan layanan, kemudian ada skor kinerja juga. Itu yang kemudian mengubah, nggak tahu ya ini sementara atau seterusnya, kita nggak tahu. Dia bilangnya sih, ada yang bilang ini sementara karena sistemnya belum sempurna ya, tapi kita nggak akan tahu toh. Kita kan cuma orang lapangan, kita bisanya menebak-nebak toh. Lah, orang-orang yang dulunya itu menyalahkan temennya yang nggak tahu sistem, yang dia ngerasa paling tahu sistem, sekarang tidak menyalahkan temennya, tapi menyalahkan sistemnya. saya ya ini sebagai apa ya, pelajaran dan hiburan juga sih buat saya. Lucu aja gitu. Dulu yang ngetawain, dulu yang nyalahin temennya, oh kamu itu nggak kayak gitu caranya, nggak kayak gitu, kayak gini loh. Tapi sekarang karena adanya sistemnya seperti ini,
berubah guys, malah dia nggak nyalain temennya, nyalain sistemnya. Jadi sebenarnya pesan yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, apapun sistemnya, jika kita ingin bekerja di satu sistem perusahaan Gojek misalnya, ya apapun yang diberlakukan oleh Gojek ya kita harus ngikutin, mau nggak mau. Ya kalau kritik kamu kemudian tersampaikan dan kemudian itu nanti buat evaluasi dan kemudian itu nanti diimplementasikan sesuai dengan keinginanmu, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kebanyakan kritik-kritik driver itu nggak tersampaikan guys. Boro-boro didengar, nggak tahu didengar atau nggak tahu ya. Biasanya nggak didengar. Bodoh amat, yang penting kepentingan perusahaan untung kayak gitu ya. Saya sih ngerasa kayak gitu. Semakin kesini semakin mementingkan kepentingan perusahaan dengan sedikit menggeser kepentingan mitra kayak gitu. Artinya ada komen bagus juga yang menurut saya bisa menjadi evaluasi bagi kita pribadi. Tidak ada yang menyuruh kita untuk jadi driver. Kita yang butuh uang, butuh pekerjaan. Jadi mau nggak mau kita kerja di Gojek menjadi driver atau mau di Grab dan lain sebagainya. Jadi otomatis mau nggak mau kita itu harus mengikuti sistem yang ada. Kita harus menyesuaikan perubahan-perubahan sistem yang terjadi. Nggak tahu mau diapain di sini, gini. Kita harus menyesuaikan. Mau tidak mau. Karena kita posisinya di bawah. Yang di atas adalah tim IT dan perusahaan-perusahaan yang punya kepentingan tertentu, tentu mencari untung guys. Nah, kita otomatis ngikutin. Mau dibawa ke sini ya ikut ke sini, mau dibawa ke sini ikut ke sini. Kita bisa berkritik. Kita dikasih ruang untuk mengkritik, ngasih masukan, ngasih telepon. Oke, kita sambung. Jadi tadi saya ngomong apa? Artinya kita itu sebagai orang bawah, mau nggak mau kita akan mengikuti sistem. Jika kita tetap ikut bertahan di pekerjaan ini, seperti itu. Saya sih sepakat, mengkritik itu penting. Karena atasan jika tidak dikritik itu bakal seenaknya sendiri. Tetapi di sisi lain, apapun hasilnya, meskipun kita sudah mengkritik, meskipun kita sudah menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang terjadi di lapangan, tetapi ketika kemudian hal yang kita inginkan tidak terpenuhi, tidak teraplikasikan, mau nggak mau kita itu harus tetap legowo, kita harus tetap menerima apa yang terjadi. Itu pesan penting yang saya sampaikan. Jadi ketika kalian narik dengan sistem yang tidak sesuai dengan apa yang kalian mau, kalian tetap bisa menerima dan menjalankan dengan ikhlas. Itu hal penting. Karena kalau kerja nggak ikhlas, bawaannya nggak enak guys di jalan. Emosi terus. Ya. Itu yang sepertinya penting saya sampaikan di video ini. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan di video ini, yaitu tanggapan tentang komentar. Ada yang bilang saya ingin seperti Bang Juble. Jadi pekerjaan Gojek tidak menjadi pokok, hanya ya absen aja. Kita bisa mengambil pelajaran penting dari sesosok Juble. Wah, pelajaran penting yang saya ambil dari seorang Juble, yaitu bagaimana dia memanfaatkan waktu. Itu yang bisa kita tiru. Maksudnya gimana, Bang? Waktu itu bukan soal jam yang terus berputar, detiknya cetek. Iya, itu penting. Tapi kalau kemudian
detikan itu kita manfaatkan hanya untuk rebahan dan terus mengeluh, maka jadi apa kemudian? Nah, coba kita bandingkan. Kita bayangkan ketika kita itu mau ketinggalan kereta. Waktu detikan tes, tek, 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 itu terasa sangat lebih penting daripada ketika kita rebahan berapa jam pun nggak kerasa. Tapi kalau kita ngejar kereta, tek, 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 wah kurang berapa menit nih, ayo ayo ayo, seperti itu. Atau mungkin ketika kita lebih mendasar lagi ya, ketika kita itu dalam kondisi kritis, nah naudzubillah min dzalik sih, amit-amit jabang bayi ya, dalam keadaan kritis di ambulan misalnya, kita mau meninggalin, naudzubillah min dzalik ya, itu waktu itu sangat menjadi penting gitu. Jadi setiap detikan tek, 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 itu sangat penting. Telat sedikit pun bisa nyawa melayang. Nah, di situ yang kemudian saya ingin sampaikan ke teman-teman bagaimana pentingnya sebuah waktu. Manfaatkan waktu kalian semaksimal mungkin. Jika ada waktu, jika ada kesempatan, kalian ambil untuk mengembangkan potensi kalian. Baik itu di bidang pekerjaan yang lain, misalnya kalian bisa ahli ngelas misalnya, ya silahkan buka ngelas atau ngikut temennya yang kerja di las. Yang jelas kayak las, kayak bengkel, kemudian apa mekanik-mekanik itu butuh keahlian khusus. Sedangkan di Gojek itu pekerjaan nggak ada keahlian khusus, guys. Semua orang bisa mengendarai motor, nggak ada keahlian khusus. Hanya sabar menghadapi customer, itu aja kan. Ya semua hal harus sabar menghadapi customer, tidak hanya Gojek kan. Nah, di situ makanya jika kalian punya keahlian khusus, kalian latih, kalian benar-benar kuasai, dan menurut saya kalian dalami. Jangan menggantungkan hidup di ojol terus-menerus. Nah, disitulah saya melihat sesosok Juple ini itu sangat-sangat menghargai waktu. Waktu sedikit pun bisa menjadi konten yang luar biasa. Dia duduk di pinggir jalan, langsung pasang HP, kemudian ngoceh luar biasa ngalor ngidul gitu ya. Bisa jadi penontonnya banyak, dan dia punya karismatik yang luar biasa ketika dilihat penontonnya. Ya mungkin kalian yang kemungkinan punya logika berpikir yang bisa seperti Bang Juple, silahkan juga membuat konten. Kalian bisa membuat karya, buat YouTube. Coba aja, jangan ragu-ragu. Karena ya itu tadi, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan disia-siakan. Jangan rebahan terus-menerus, dan jangan mengeluh. Mengeluh boleh, tapi kita harus cari solusinya. Coba kita bergeser ke sesuatu yang lebih luas. Selain Bang Juple, kita juga punya sesosok pendiri Gojek, yaitu Pak Nadiem Makarim, yang mana dia itu membuat sebuah perusahaan yang bermanfaat buat semua orang, banyak orang. Artinya dia hanya terbesit ide, kayaknya bikin ojek online ini bagus, bisa membantu orang, ini sebagai solusi. Dia mungkin berpikir kayak gitu ya. Kalian bisa lihat konten-konten yang membahas Pak Nadiem, dari kebiasaannya yang suka naik ojek, kemudian menghasilkan suatu karya aplikasi ojek online. Itu kan suatu ide yang brilian, dan ide itu kemudian bermanfaat tidak hanya waktu itu aja. Jadi dia bisa memanfaatkan waktu untuk berpikir dan membuat aplikasi, dan idenya itu sampai sekarang bisa bermanfaat bagi semua orang.
Artinya waktu itu sangat penting, guys. Waktu itu sangat penting bagi kita semua. Jika kita bisa memanfaatkan waktu, insya Allah akan bermanfaat. Meski ya minimal buat kita sendiri. Kayak gitu. Bagaimana Pak Nadiem itu bisa menciptakan aplikasi di waktu itu, kemudian bisa bermanfaat terus menerus sampai sekarang, berarti dia kan menembus batasan waktu dan ruang. Itu yang ingin saya sampaikan. Ya seperti penemu lampu, mungkin penemu apalah gitu ya, yang kemudian bermanfaat secara terus menerus. Kalau di dalam agama Islam itu amal jariyah kayak gitu. Wah, terlalu panjang dongengnya, udah ya. Gak enak tau kalau tegang-tegang kayak gini. Udah, semoga bermanfaat. Salam satu aspal.